Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Soekardi dalam proyek Energi Suara. Yang nantinya suara hari ini akan disiarkan lewat akun YouTube Wow TV. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2024. Saya melihat jam hari ini hampir jam 11.30 siang pada hari Senin. Hari ini, selain kemarin, mungkin bukan kemarin tepatnya, tadi malam kita melewati pergantian tahun baru sekaligus mengakhiri tahun 2023. Membuka lembaran baru di tahun 2024 ini. Pada pagi hari ini saya ingin bercerita atau ingin mungkin mengajak teman-teman untuk mungkin bukan berefleksi tepatnya lah. Mungkin kita mari saling berbagi rasa dalam perjalanan, berbagi cerita. Mungkin ada cerita-cerita yang layak kita sharingkan, sehingga mungkin ada cerita yang bermanfaat atau mungkin hanya cerita yang bawa penghiburan buat kita sesama. Hari ini saya ingin membuat suatu catatan, yaitu berkaitan dengan artikel yang saya baca. Artikel ini ditulis oleh seorang sekarang beliau mungkin sudah menjadi seperti seorang resi kali ya. Artikel ini ditulis tahun 2021. Saya lihat angka tahunnya di sana, ditulis oleh Gede Prama. Judul artikelnya adalah mumpung kita masih diberi waktu. Begitu juga dengan pembicaraan atau diskusi pada pagi hari ini, saya ingin memberi judul diskusi kita mumpung kita masih diberi waktu. Mengawali tahun 2024, mungkin hari ini hari pertama dan akan ada banyak hari, tanggal, bulan, kegiatan, kejadian yang akan kita terjadi dalam hidup kita sebagai pengisi di tahun ini. Sebelum melihat jauh ke depan, dengan rencana-rencana yang sudah Anda buat ataupun planning-planning yang sudah Anda tetapkan untuk dieksekusi dan doa-doa yang sudah dipanjatkan, semoga hal-hal baik itu terjadi di masa yang akan datang. Teman-teman, sebelum kita melihat ke hari depan, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang tentang apa yang sudah teman-teman lakukan atau teman-teman sudah warnai di tahun 2023 dan tahun ini tidak akan pernah kembali lagi. Tahun ini akan hilang bersama zaman. Hanya ada catatan-catatan yang mungkin sebagai pengingat pada tahun ini sudah lewat dan terjadi. Oke, karena ini kolom saya ingin membuat catatan berdasarkan apa yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Di tahun 2023, jika kita biasanya di awal tahun atau mungkin ini aktivitas yang biasanya banyak orang lakukan, yaitu mereka membuat resolusi. Sebagai catatan pribadi, sebenarnya di tahun 2023, kalau berbicara resolusi, dulu saya tidak membuat resolusi baru di tahun 2023 itu. Saya hanya melanjutkan resolusi lama di tahun 2022. Saya ingin lanjutkan dieksekusi di tahun 2023. Memang di tahun 2023 ada hal besar yang saya bisa eksekusi dengan baik, tetapi ada satu doa yang memang belum terjawab di tahun 2023. Hal baik yang bisa saya lakukan atau saya kenang di tahun 2023, mungkin satu keberhasilan yang saya ucapkan dengan syukur di tahun 2023 adalah saya berhasilnya menyelesaikan pendidikan S2 saya, Master Keagamaan Agama Buddha. Saya dengan hati sangat berbahagia, terima kasih Tuhan semesta. Tulisan yang lama saya buat akhirnya saya selesaikan di tahun 2023 ini. Sebagai bonus tambahan berkaitan dengan mimpi yang tadi tercapai adalah kebahagiaan pribadi lainnya ketika saya berhasil mendatangkan kedua orang tua saya untuk ke Jakarta
untuk melihat perayaan wisuda, sekaligus saya mengajak mereka berdua untuk sedikit makan atau mencicipi makanan di restoran. Itu rupanya kebahagiaan tersendiri melihat mereka bisa dilayani oleh anaknya. Dan inilah yang ingin saya bawa ke tahun 2024. Teman-teman, sebagai hari-hari yang kalau kita melihat kalender dalam setahun memang ada lebih dari 300 hari yang akan hadir. Di hari-hari itu kita sebagai manusia melihat kesempatan bagaimana yang tadi sebuah rencana, resolusi kita bisa wujudkan ke dunia nyata. Yang tadinya hal-hal itu hidup di alam pemikiran, kita bisa jadikan realitas yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Dan itulah yang disebut mimpi yang terwujud. Teman-teman, di tahun 2024 ini mungkin ada banyak sekali hal-hal yang teman-teman lakukan. Begitu juga saya ingin melakukan hal-hal besar yang kiranya memang sewajarnya manusia impikan. Dan ini sah dan sangat-sangat manusiawi lah, kita bermimpi untuk melakukan hal-hal baik yang kita kejar atau impikan. Sebagai catatan pribadi dan ruang publik yang mungkin akan dipost, saya tidak akan mengutarakan semua hal yang saya ingin lakukan di tahun ini. Tetapi teman-teman, sebagai pembuka awal tahun, mungkin teman-teman juga memiliki banyak resolusi. Kalaupun teman-teman ingin bercerita dalam nantinya kolom komentar, saya sangat berbahagia ingin membacanya. Nah, teman-teman, sebagai penutup dalam diskusi hari ini, di sini kalau saya membaca artikel ini tentang masih diberi waktu adalah kelapangan seorang Bapak Gede Prama untuk bagaimana mengisi hari-harinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Beliau lakukan adalah di sini tertulis bagaimana beliau, walaupun beliau, kalau hari ini saya tahu beliau itu seorang Buddhis yang baik, beliau sekarang tinggal di Bali. Tapi di sini tertulis bagaimana beliau tuh suka berpuasa, atau dia melakukan puasa yang waktu itu sedang teman-teman Muslim kerjakan. Ada juga beliau tuh di sini tertulis beliau tuh suka menulis hal-hal yang berkaitan dengan cinta atau membuat artikel. Banyak artikel dari Bapak Gede Prama yang saya baca dan saya koleksi. Bahkan itu mungkin seperti harta karun buat saya. Saya sudah lama mengikuti beliau dari sejak zaman saya masih berkuliah S1. Bahkan saya sempat bertemu beliau dan berfoto bersama di Kelapa Gading. Fotonya masih ada sampai hari ini. Sebagai penutup podcast ini atau sharing ini, saya ingin berbagi satu kutipan pendek yang entah kenapa ini begitu muncul di kepala. Ini sebagai kutipan dari ajaran agama, yaitu berbanyak berbuat baik, jangan melakukan hal yang negatif atau buruk, dan sucikan pikiran. Inilah pesan moral abadi yang harus kita teruskan di sepanjang zaman. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan salam namo buddhaya dan selamat Tahun Baru 2024 di hari pertama. Semangat untuk menjalani hari ke depan dan selalu optimis dan bahagia untuk menjalani kehidupan. Terima kasih, salam.